Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi bersama saya dengan Daniel di channel Daniel Story. Ya, dan saya baru upload video lagi dikarenakan ya teman-teman bisa maklumi saya masih sibuk kemarin-kemarin. Makanya saya hanya buat dua video yang tanya jawab ya. Semoga teman-teman yang bertanya di video saya sebelumnya itu eh, bisa terjawab ya. Yang bertanya di komen bisa terjawab dan bisa nonton video saya. Di situ ada dua ya, video tanya jawab ya, atau Q&A tentang seputar asam lambung, GERD dan anxiety ya. Nah, eh, dalam video ini saya cuma akan membahas tentang kesalahan fatal penderita asam lambung, GERD dan anxiety ya. Kita langsung saja. Nah, teman-teman kan pasti tahu, yang pun masih merasakan asam lambung, teman-teman pasti tahu betapa siksanya ya menderita asam lambung. Asam selalu naik di tenggorokan, selalu mengeluarkan cairan asam di mulut ya, lalu dada terasa panas. Nah, itu salah satu contoh naiknya asam lambung ya. Jadi teman-teman perlu ketahui kenapa asam lambung itu sering muncul ya, dikarenakan teman-teman tidak menjaga pola makan. Nah itu, nah ini yang kesalahan fatal buat penderita asam lambung. Kan pasti teman-teman yang lain sudah tahu, untuk asam lambung sendiri itu cara pencegahannya yaitu menjaga pola makan, menghindari makanan yang pedas ya, salah satunya yang asam ya, yang bergas, nah kayak gitu ya. Nah ini biasanya orang kalau tidak sadar, mungkin di daerah lingkungan teman-teman sendiri, ketika masih menderita asam lambung selalu mengkonsumsi makanan yang memicu naiknya asam lambung. Contohnya apa? Makanan yang pedas ya, makanan yang pedas. Nah itu seringkali terjadi ya, seringkali terjadi. Terus tidak disadari bahwa mereka mempunyai penyakit asam lambung, akhirnya mencoba makanan-makanan yang pedas, mencoba makanan-makanan yang asam ya. Nah itu itu yang sering memicu naiknya asam lambung. Akhirnya apa? Gak sembuh-sembuh ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, ketika masih menderita asam lambung, teman-teman harus menghindari makanan yang berbau pedas ya. Itu yang pemicu utamanya. Biasanya pemicu pedas, makanan yang asam ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus sadar juga ya. Jadi jangan ketika teman-teman di depan mata ada makanan yang enak ya, tapi pedas atau asam atau minyak yang berlebihan, teman-teman memaksakan untuk menyicipi atau memakan ya. Nah itu teman-teman harus sadari bahwa teman-teman punya penyakit asam lambung. Jangan diteruskan untuk makan ya, itu saran saya. Jadi kalau teman-teman pengen sembuh cepat ya, harus jaga, atur pola makanan dengan betul, yang niat, yang serius ya. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah bukannya gak sembuh ya, sembuh tapi lama ya, kayak gitu. Kalau saya lalu memang saya fokus, saya niat untuk sembuh, makanya saya tidak makan yang pedas, yang asam, berminyak lebihan, itu saya tidak makan ya. Jadi saya makan yang lunak-lunak dulu ya, yang gampang dicerna oleh lambung. Jadi teman-teman biasakan harus menjaga pola makan dengan fokus ya. Kalau di sekitar teman-teman ada makanan-makanan yang enak, tapi teman-teman merasakan bahwa itu makanan yang membuat memicu naik asam lambung, sebaiknya teman-teman jangan terlalu banyak makan. Kalaupun hasrat teman-teman ingin mencicipi, mungkin sedikit, yang penting lidah teman-teman itu sudah merasakan makanan yang teman-teman ingin cicipi ya. Nah kayak gitu. Terus teman-teman yang kesalahan fatal untuk penderita GERD, nah ini masih suka minum minuman bersoda ya. Teman-teman pasti tahu minuman bersoda apa aja. Nah itu kesalahan fatal. Jadi sudah tahu GERD tapi masih suka minuman yang bergas ya. Nah ini juga kurangnya
teman-teman mengkonsumsi makanan yang berserat. Akhirnya diam di dalam perut berhari-hari makanan yang nggak bisa dicerna oleh lambung ya. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa aja ya makanan-makanan yang kurang diserap oleh lambung atau dicerna oleh lambung? Ya mungkin ya makanan yang agak keras, yang susah dicerna oleh lambung, akhirnya berhari dalam perut, akhirnya menemukan gas ya. Makanya teman-teman banyak yang sendawa, banyak juga perut teman-teman yang terasa kembung atau begah ya, kayak gitu. Akhirnya selalu sering sendawa dikarenakan makanan yang berhari-hari ya, itu membuat teman-teman BAB juga nggak lancar. Itu untuk makanan yang tidak berserat ya. Nah, saran saya harus makanan yang berserat ya. Contoh sayur-sayuran. Asal jangan kol ya. Kayak contoh sayur kol itu dia ada bergas. Kayak apa ya? Kayak mungkin sayur kangkung. Sayur kangkung boleh tapi kayak daunnya aja, karena batangnya itu kan dia kayak berkulit ya, susah dicerna. Kayak gitu. Nah, terus daun singkong juga. Nah, daun singkong itu bergas juga. Jadi teman-teman harus ketahui juga daun singkong itu bergas. Itu membuat teman-teman sering merasakan naiknya asam lambung atau perut membuat begah ya. Nah, ini juga makanan yang minyak berlebihan. Makanan minyak berlebihan itu menurut saya itu bisa menyebabkan teman-teman menjadi GERD juga ya. Itu menurut saya ya, karena mungkin karena mie sudah pedas seperti minyak. Nah, itu makanya GERD teman-teman muncul ya. Dan akhirnya naik makanan di daerah dari tenggorokan, akhirnya panas ya, akhirnya sesak nafas ya. Tapi perlu teman-teman ketahui, GERD ini tidak berbahaya ya, dan GERD ini tidak menyebabkan kematian. Nah, karena banyak kabar beredar bahwa GERD bisa membuat kematian, itu sebenarnya hoax ya. Teman-teman sudah tahulah yang lain bahwa berita hoax ini memang dibuat oleh penjual-penjual obat yang tidak bertanggung jawab ya, menyebarkan artikel-artikel. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak dengan artikel-artikel hoax yang membuat teman-teman itu merasa takut ya dengan GERD. Nanti pikir-pikir ini GERD ini menyebabkan kematian. Jadi saya info lagi, GERD ini tidak berbahaya ya. Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Nah, kemudian yang masih cemas atau anxiety ya, teman-teman harus harus tahu juga pola pikir teman-teman itu kayak gimana. Kalau teman-teman mau memikirkan hal yang buruk ke depannya, hal yang negatif atau mengenai masa depan yang buruk, pasti teman-teman itu anxiety-nya atau kecemasannya lama baru hilang. Karena kenapa? Teman-teman hanya di lingkungan itu aja ya. Jadi tiap hari mungkin pikirannya mati. Nah, itu yang membuat teman-teman cemasnya itu nggak hilang-hilang. Nah, itu salah satu ya. Jadi teman-teman harus mengatur fokus pola pikir teman-teman ya. Contoh ya, kalau mungkin orang kalau di lingkungan yang suka minum alkohol, ya mungkin pasti dia akan jadi peminum ya, atau pemabuk. Contoh, kalau teman-teman orang yang berada di daerah suka marah-marah ya, mungkin dia jadi pemarah-pemarah juga. Mungkin contoh orang yang suka di daerah yang tukang makan, atau teman-temannya suka makan, pasti dia juga suka jadi orang yang suka makan juga. Contoh teman-teman mungkin di daerah yang wabah penyakit ya, mungkin teman-teman akan terkena wabah penyakit juga. Nah, sama juga halnya dengan pikiran teman-teman. Kalau teman-teman masih merasakan pikiran yang buruk ya, pasti akan teman-teman masih di daerah yang lingkaran buruk-buruk terus ya, gitu. Jadi teman-teman harus keluar dari zona zaman itu ya, agar teman-teman pola pikir itu enak ya, tidak tidak membuat diri teman-teman cemas, takut lagi ya, kayak gitu. Sampai-sampai kan ada yang masih takut keluar rumah kan ya. Itu subscriber saya itu banyak yang DM di Instagram juga yang masih takut keluar rumah kayak gitu. Jadi teman-teman, anxiety ini sebenarnya tidak berbahaya ya.
tidak menyebabkan hal-hal yang aneh-aneh. Cuman saran saya teman-teman harus lawan yang namanya anxiety, itu harus dilawan, jangan dibiarkan. Karena kenapa? Teman-teman sendiri yang menciptakan kecemasan ya, yang menciptakan anxiety itu teman-teman. Nah, terciptanya dari apa ya? Dari pola pikir yang buruk ya, kayak gitu. Kalau teman-teman berpikir yang hal-hal yang buruk-buruk terus, nah pasti teman-teman nggak akan sembuh-sembuh ya, kayak gitu. Tapi teman-teman perlu ketahui, sering saya sampaikan bahwa penyakit yang teman-teman alami ini sama sekali tidak berbahaya dan bisa sembuh ya, bisa tumbuh total juga kayak saya ya, kayak gitu ya. Mungkin untuk video kali ini saya jelaskan sampai di sini dulu ya. Jika video saya bermanfaat, tolong bagikan video ini ke orang-orang yang membutuhkan atau yang masih awam ya, biar kita sama-sama belajar, dan saya juga masih belajar juga ya. Nah, dan teman-teman perlu ketahui, saya ini bukan dokter ya, bukan dukun, bukan hipnoterapi, dan bukan segala macam. Saya hanya mantan penderita asam lambung, GERD, dan anxiety yang membagi tips ke teman-teman agar bisa sembuh total dari penyakit ini ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.